datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu bagi kami sepanjang malam yang telah kami lalui. Kami percaya Tuhan yang menyertai, menjaga, melindungi kami. Dan sebelum memulai segala aktivitas kami di pagi hari ini, sepanjang hari ini, kiranya kami boleh menerima hikmat bijaksana Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan, dan kami siap sedia mendengar Engkau berbicara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka kitab kita, dan nats yang kita ambil pada pagi hari ini terambil dari kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan dari Imamat 19 ayat yang ke-13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Bapak Ibu cuma dikasih oleh Tuhan, nats ini merupakan panggilan kepada orang Israel yang berupa etika kehidupan sehari-hari, yang mana dasarnya ada di ayat yang kedua di pasal 19 ini. Dikatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi dasar seluruh panggilan yang ada di dalam pasal 19 ini terdapat di ayat yang kedua itu, bahwa kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tentu pernyataan ini hendak menegaskan ataupun menyatakan kepada kita bahwa ada karakter yang harus diteladani dari Allah, yaitu kekudusan. Mengapa kita harus meneladani hidup dalam kekudusan? Karena Allah kita kudus adanya. Maka adalah sesuatu yang tidak baik, adalah sesuatu yang tidak nyambung jika Allah yang kita sembah itu, jika Allah yang kita yakini itu kudus adanya, sedang kita yang menyembahnya tidak hidup dalam kekudusan. Maka seharusnya Allah kita yang kudus, secara otomatis juga kita harus meneladani karakter Allah yang kudus tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya di level status, bukan hanya di level teori, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan, kekudusan bermakna berbeda dengan yang lain. Jadi kekudusan itu bermakna berbeda dengan yang lain, ataupun terpisah dengan yang lain. Jadi hidup berbeda dari kebiasaan-kebiasaan dunia ini. Meski kita masih hidup di dunia ini, secara khusus dalam hal keadilan akan sesama, sebagaimana yang telah kita baca dari ayat yang ke-13 tadi. Dan dalam hubungan etika, hubungan antara tuan dan pekerja upahan, ataupun hubungan antara yang memberi pekerjaan kepada mereka yang bekerja kepada sang pemberi pekerjaan dalam kaitan upah, maka dalam hal ini kita juga harus menjaga kekudusan. Jadi berbicara pengalaman sebagai umat Allah, dalam kehidupan sehari-hari juga harus mengalami pergumulan yang sama, yaitu menjaga dan menyaksikan kekudusan Allah melalui hubungan antara Allah dan kita
dan hubungan antara kita dengan sesama kita harus nyata itu kekudusan. Ya, jadi bukan hanya di tataran kekudusan itu bukan hanya berbicara antara Allah dengan kita pribadi, tetapi kekudusan itu juga berbicara tentang hubungan kita dengan sesama kita harus nyata itu kekudusan itu. Itulah sebabnya Allah menyampaikan firman-Nya kepada kita pada hari ini bahwa janganlah memeras sesama kita manusia, jangan merampas, jangan menahan upah sampai besok harinya. Ini bertujuan supaya menjaga dan menyaksikan kekudusan Allah di antara hubungan sesama kita manusia. Ya, tentu hal ini muncul karena ada latar belakang yang dilihat oleh Allah, perbedaan antara penguasa dan yang dikuasai, perbedaan antara tuan dan yang bekerja. Maka dalam kaitan ini, pihak yang lemah dan pihak yang kuat jelas terlihat berbeda seolah-olah. Maka firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, meski ada orang yang berkuasa dan seolah-olah ada orang yang dikuasai oleh karena dia bekerja kepada orang yang pemberi kerja, tetapi di hadapan Tuhan kita ini setara, kita ini sama. Maka dalam hal ini kita harus cara menghadapi kita, cara memperlakukan orang lain harus berbeda dengan cara dunia ini memperlakukan sesama manusia. Maka kita harus memahami bahwa ketika Allah menghargai setiap kita, ketika di hadapan Allah setiap kita ini sama, berharga di hadapan Tuhan setiap kita, maka sewajarnya dan seharusnya setiap kita juga menghargai sesama kita sebagaimana Allah menghargai setiap kita adalah begitu berharga. Maka ketika Allah menghargai sesama kita begitu berharga, maka sebenarnya tidak ada hak di antara kita manusia untuk merendahkan atau bahkan menindas sesama kita, meski dia adalah mungkin secara pendidikan lebih rendah daripada kita, secara pekerjaan dia mungkin bekerja bagi kita, di rumah tangga kita, tetapi mereka adalah manusia yang sama seperti kita, yang dihargai, yang dicintai oleh Tuhan. Maka diperhadapkan kepada kita larangan untuk melakukan pemerasan. Memeras sesama manusia adalah tindakan yang tidak manusiawi dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan sikap seperti ini sudah dilarang dalam hukum keimaman orang Yahudi sudah sejak lama. Apalagi kepada kita hari ini, hukum keimaman ini tentang keadilan sudah berlaku bagi orang Israel sejak lama. Apalagi kita yang hidup di zaman jauh daripada firman ini disampaikan, seharusnya kita sudah jauh lebih mengerti tentang hal ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Nats hari ini adalah sapaan bagi kita supaya kita bisa menjadi sahabat bagi sesama kita, meski berbeda taraf pendidikan, ekonomi, sosial, kekuasaan kita berbeda, tetapi kita harus menjadi sahabat bagi sesama kita. Jangan menjadi pemeras di antara sesama kita. Banyak sekali terjadi orang yang tidak punya hati nurani, yang mempermainkan hak orang lain. Mereka memeras hidup orang lain demi keuntungan dirinya sendiri. Mereka seperti menghisap darah orang lain demi kelangsungan hidup mereka. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang kudus, anak-anak Tuhan yang harus berbeda dengan dunia ini. Maka kita harus memperlakukan sesama kita dengan baik. Maka jangan memeras sesama kita, karena di hadapan Tuhan kita ini sama-sama berharga. Maka apa yang berharga bagi Tuhan, kita juga harus menghargainya. Mungkin kita berkata bahwa saya tidak pernah memeras, atau saya tidak pernah melakukan penindasan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita cek kehidupan kita. Ada kala kebaikan yang kita lakukan bagi orang lain bisa saja menjadi penjara bagi orang lain. Artinya apa? Ketika kita melakukan kebaikan bagi orang lain, kita lakukan kebaikan, secara tidak sadar kita kadang ingin dihormati, ingin dihargai, ingin ditinggikan, atau bahkan kepada mereka yang kita melakukan kebaikan, seolah-olah kita merasa lebih tinggi daripada mereka yang menerima kebaikan dari diri kita. Saya pikir itu sudah merupakan sebuah pemenjaraan dalam tanda kutip. Maka dalam kaitan ini, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka harus kita cek kebaikan yang kita lakukan selama ini, supaya jangan kebaikan yang kita lakukan tidak menjadi penindasan
tidak menjadi penekanan bagi orang lain, maka Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan, ujilah kebaikan yang kita lakukan. Setiap kebaikan yang kita lakukan, mari kita uji secara berkala, supaya kebaikan yang kita lakukan tidak menjadi penindasan, pemerasan bagi orang lain. Maka dalam kaitan ini, supaya kebaikan kita tetap menjadi kebaikan di hadapan Tuhan, tidak hanya kebaikan di mata kita, tetapi pada saat yang sama menjadi penindasan, pemerasan bagi orang lain. Ujilah kebaikan, karena kebaikan yang tidak diuji bisa menjadi kejahatan yang tanpa kita sadari. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita bersama-sama berdoa buat GBKP Runggun Cibubur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar. Biarlah firman yang kami dengar ini boleh menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini secara khusus dan seterusnya, supaya kami juga memperlakukan sesama kami sebagai sahabat, di mana kami adalah sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa buat Runggun Cibubur, kepada seluruh pelayan Tuhan, pendeta, pertua dan diaken, pengurus kategorial PJJ dan seluruh unit pelayanan. Tuhan memberkatinya kiranya, sehingga seluruh rangkaian pelayanan di gereja ini menjadi berjalan dengan baik, oleh karena Tuhan yang memberkati setiap anak Tuhan yang memberi dirinya melayani di Runggun Cibubur. Seluruh jemaat Tuhan di Runggun ini juga Tuhan berkati senantiasa, yang bergumul akan kesehatan, yang bergumul akan penyebaran COVID-19, dan mungkin ada yang terpapar COVID-19. Tuhan kiranya memberi kesembuhan yang sempurna. Berilah kami senantiasa kesehatan yang sempurna yang berasal daripadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.